jumpa bersama saya Pendeta Audi Octavian Senas dan kita kembali membahas tentang topik kita yaitu tentang bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur. Kitab yang bergenre puisi dengan begitu banyak bahasa kiasan, yang begitu banyak penulis, sehingga bagaimana kita mengkhotbahkannya secara kontekstual dan juga bisa digunakan di dalam masa kini, masa sekarang ini. Di bagian-bagian yang terdahulu, saya sudah sempat menyinggung mengenai bagaimana menyusun kitab Mazmur di dalam struktur khotbah. Dan saya rindu untuk kembali menjelaskan bagian tersebut sehingga kita memperoleh bagian utuh di dalam kita menyusun khotbah berjenis sastra Mazmur ini, kumpulan kumpulan lagu-lagu dari si pemazmur. Di episode kita yang lampau, saya sudah menjelaskan tentang bagian ini. Bagian di mana kita bisa menyusun sebuah struktur khotbah yang didasarkan kepada buku kitab Mazmur. Yang pertama, kita harus memilih Mazmur tertentu, Mazmur yang akan menjadi pokok poin atau pokok bahasan kita. Memilih kitab Mazmur yang kita khotbahkan akan menjadi pesan yang akan kita sampaikan kepada jemaat. Tentu kita harus memilih. Dengan proses ini kita menentukan bahwa eh, permasalahan yang ada bersifat deduktif. Tetapi bisa jadi permasalahan-permasalahan yang ada itu bersifat induktif. Artinya apa? Yaitu permasalahan-permasalahan yang kita temui di tengah jemaat, lalu kita mencari jawabannya di dalam kitab Mazmur. Itu yang bersifat induktif. Tapi bagaimanapun juga, apakah itu induktif atau deduktif, yang paling penting adalah kita harus memilih bagian mana yang akan kita khotbahkan dari kitab Mazmur. Yang kedua, kita harus mengenali konteksnya. Di episode kita yang lampau, kita sudah menjelaskan tentang pembagian kitab Mazmur. Bagian itu juga kita sudah belajar tentang siapa saja pengarang-pengarang daripada kitab Mazmur. Dengan kita mengharapkan mengenali setiap konteks yang ada, kita akan tahu betul, eh, kita akan menemukan pesan utama daripada tujuan penulisan Mazmur itu. Jadi kita bisa lebih mengarahkan dan lebih berfokus dengan permasalahan yang ada di dalam kitab Mazmur dan mencoba melihatnya juga di dalam permasalahan yang ada di masa kini. Yang ketiga, kita harus juga melihat menentukan tema sentralnya. Apakah tema sentral itu di dalam kitab Mazmur berisi tentang pujian, berisi tentang pertobatan, berisi tentang sebuah pengharapan, berisi tentang kepercayaan kepada Tuhan, ataukah ada pesan yang lain yang ingin disampaikan oleh pemazmur? Kalau ia berisi tentang pujian, alasannya apa? Mengapa ia memuji? Di mana dia memuji? Bagaimana ia memuji? Dan ini akan menolong si pendengar dan juga menolong pengkhotbahnya untuk lebih lagi menentukan tema sentral yang ada. Dengan kita menentukan tema sentral yang ada, kita bisa baru mulai melakukan menyusun sebuah struktur yang ada. Di dalam kitab Mazmur biasanya yang tersusun adalah sebagai berikut.
Tentu di dalam sebuah khotbah, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, kita harus punya pembukaan. Kenalkan Mazmur di dalam konteksnya. Kenalkan hal yang bersifat relevan dengan permasalahan yang ada. Kita harus menemukan di dalam pembukaan ini adalah sebuah jembatan. Jembatan antara pergumulan pemazmur dengan pergumulan jemaat. Dan mencari jembatannya sehingga kita bisa melangsungkan ada titik pembicaraan di dalam khotbah. Di dalam pembukaan tersebut kita bisa berisi tentang cerita, tentang data, tentang yang lain sebagainya, tapi yang paling mudah adalah cerita, sehingga kita bisa menemukan sebuah titik temu, sebuah penjelasan yang mampu menjelaskan dengan benar, sehingga ada sebuah kebutuhan antara yang disampaikan dan apa yang akan kita sampaikan di pembukaan. Yang kedua, harus ada batang tubuh. Apa itu yang harus ada di dalam batang tubuh? Misalnya berisi tentang analisa teks. Pisahkan Mazmur ke dalam bagian-bagian untuk kita bisa menganalisa. Atau kita melakukan pengelompokan di dalam ayat demi ayat. Identifikasi pujian, ungkapan, doa, atau elemen-elemen yang ada di dalam teks tersebut. Ya, kemudian kita bisa melakukan yang lain. Yang kedua, jangan lupa di dalam batang tubuh kaitkan dengan kitab atau ajaran Injil yang lain. Ingat bahwa kitab Mazmur bersifat mikro, sedangkan kita membutuhkan hal-hal yang bersifat makro. Sehingga analisa kita bukan hanya analisa di dalam teks itu saja, tetapi kita punya sebuah gambaran besar, gambaran yang mengkaitkan dengan teologi yang lain di dalam ajaran atau kitab-kitab yang lain. Nah, kemudian ingat, setelah kita mengkaitkan bahwa analisa itu, analisa teks, analisa teologis yang ada di dalam kehidupan yang lebih praktis. Sehingga si jemaat menemukan bagian roh kesamaan, bagian aplikatif yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan ilustrasi atau contoh praktis yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan pesan Mazmur dan membuatnya untuk bisa dimengerti. Jangan hanya bersifat lewat sebentar, tetapi bangun sebuah ilustrasi karena bagian ilustrasi atau contoh tersebut merupakan bagian batang tubuh struktur khotbah kita. Nah, yang terakhir bagian kesimpulan. Ajarkan bagaimana kitab Mazmur itu memiliki pesan yang aplikatif di dalam kehidupan sehari-hari jemaat, sehingga memberi langkah-langkah yang konkret dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih reflektif. Artinya lebih eh, kita bisa berefleksi dengan kehidupan pribadi, kelompok, maupun di dalam
gereja. Kemudian tutup, beri ke sebuah kesimpulan bagaimana pesan utama khotbah Anda, tinjauan kembali tema Anda di dalam aplikatif Anda, dorong jemaat untuk meresponinya, sehingga pesan yang disampaikan tersebut sangat-sangat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita telah melihat bagian struktur, bagaimana membuat sebuah struktur khotbah yang lebih lerak, berdasarkan daripada kitab buku Mazmur. Di dalam beberapa kesempatan ternyata ada banyak kesalahan yang mengakibatkan khotbah kitab Mazmur tersebut tidak sampai kepada sasaran. Hal-hal apa yang saya sampaikan ini akan menolong kita juga untuk melihat bagaimana kesalahan di dalam kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Ada beberapa pertanyaan yang merupakan juga kesalahan kita di dalam kita mengkhotbahkan kitab Mazmur. Misalnya pada poin yang pertama yang sering kali terjadi kesalahan, yaitu kurangnya kita memahami konteks sejarah. Kesalahannya adalah kita itu sering kali mengabaikan sejarah budaya di mana kitab Mazmur ini ditulis. Sehingga pesan yang disampaikan tidak bisa diselesaikan secara selesai, secara tuntas. Mengapa? Karena kita hanya mengutip tanpa melihat bagian itu menjadi utuh. Nah, solusinya adalah kita coba pelajari untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan penulisan yang ada. Karena tujuan penulisan inilah yang akan menjadi latar belakang makna pesan utama dari penulisan kitab Mazmur. Nah, yang kedua, kesalahan yang sering dihadapi adalah pemilihan teks yang tidak relevan. Jadi kesalahan pemilik Mazmur tidak melihat kebutuhan atau kondisi jemaat. Nah, kalau yang begini ini biasanya permasalahannya adalah permasalahan yang bersifat induktif. Bagaimana melihat emosi dari jemaat sehingga dari konteks jemaat tersebut kita ambil di dalam Alkitab sehingga pemilihan kita Mazmur itu sesuai dengan kebutuhan, pertimbangan, perasaan, dan kondisi yang dialami oleh jemaat. Biasanya kalau kita Mazmur mempunyai permasalahan yang bersifat induktif. Yang ketiga, tentu kurangnya pengaplikasian secara praktis. Tidak memberikan sebuah pengertian secara praktis atau konkret dari kitab pesan Mazmur, sehingga jemaat sangat sulit mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana kita mengaitkan Tuhan itu sebagai gembala? Beri contoh yang praktis. Seperti apakah Tuhan itu sebagai gembala? Bagaimana dengan apakah seorang gembala itu sama seperti seorang guru yang mengajar? Bagaimana tantangan konkret di dalam penerapan kitab Mazmur di dalam kehidupan yang sehari-hari? Jadi masa lalu ke masa kini ke masa lalu, itu menjadi satu paket yang tidak bisa kita lepaskan dalam kita mengkhotbahkan kitab Mazmur.
Nah, yang selanjutnya kita kurang keseimbangan di dalam teks. Memilih hanya bagian-bagian tertentu saja di dalam kitab Mazmur tanpa memperhatikan keseimbangan pesan secara keseluruhan. Atau kita bisa melihat keseimbangan tersebut baik di dalam teologis secara umum, baik secara di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Lama, dan kitab Perjanjian Baru. Dengan kita melihat gambaran kitab Mazmur secara keseluruhan, kita punya keseimbangan teks. Kalau misalnya kita berkhotbah dengan kitab Amsal, mari kita melihatnya bukan hanya menurut kitab Amsal, tetapi ada keseimbangan berdasarkan kitab di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam kitab Perjanjian Baru. Dengan melihat secara utuh itulah, dengan kita melakukan pendalaman dan di dalam proses kita melakukan pendalaman, itulah kita akan menemukan sebuah struktur dengan kita melakukan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, yang kelima, kita sering tidak mengkaitkannya dengan Kristus. Memang harus diakui mungkin di dalam kitab Perjanjian Lama atau di dalam kitab Mazmur tidak ada kaitannya dengan Kristus. Tetapi kalau kita melihat secara keutuhan, keseluruhan, kita bisa mengkaitkannya, bukan mensimbolkannya, ya. Dua hal yang berbeda. Kitab Mazmur tersebut dengan ajaran karya Kristus. Dengan demikian kita akan melihat sebuah relevansi dengan kehidupan Yesus Kristus. Mari kita melihat sebuah solusinya bagaimana pesan itu dikaitkan dengan pewahyuan pribadi Kristus ketika ada di dunia ini. Tidak, tentunya kita melihatnya di kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan saya sudah pernah menguplasnya bagaimana kita mengkaitkannya dengan kehidupan Kristus, baik itu di dalam kehidupan tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama dan kitab syair. Dan selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada kesalahan tentang penekanan kelebihan di dalam kitab bahasa, gaya bahasa. Kita lebih banyak menekankan pada kata-kata yang mungkin merupakan analisa atau penggalian analisa teks atau kata. Tetapi kita tidak berfokus pada pesan utama menjadi fokus di dalam hal yang utama. Mari kita mulai menyederhanakan bahasa kiasan, perumpamaan, tapi tetap yang menjadi tujuan penulisan itulah yang akan kita khotbahkan. Jangan dibalik. Mengaburkan tujuan pesannya, lalu kita menambah, membumbui kiasan-kiasan yang ada. Sehingga pesan utama yang disampaikan tidak menjadi utuh. Nah, yang selanjutnya, ini yang paling sulit di dalam kita melakukan komunikasi sebagai seorang pengkhotbah. Melibatkan jemaat. Ingat, di awal pokok pembahasan kita di bagaimana mengkhotbahkan kitab Mazmur, kita harus tahu bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab ibadah. Kitab lagu yang dinyanyikan di tengah-tengah ibadah. Liturginya. Kita harus melibatkan jemaat di dalam proses khotbah. Sehingga tidak ada partisipasi atau pemahaman yang baik. Gunakan, nah ini keterlibatan Anda, gunakan hal-hal yang bersifat reflektif. Merenung. Ajak jemaat untuk merespon dengan berkata-kata, dengan gaya. Dan dorong jemaat untuk melakukan sebuah partisipasi aktif. Tentu hal-hal seperti ini akan sangat cocok bila kita menggunakan apa yang disebut dengan alat peraga. Keterlibatan pada jemaat akan menjadi sebuah
daya tarik sehingga jemaat bisa ikut terlibat, ikut merasakan, dan ikut hanyut di dalamnya, di dalam khotbah. Ingat Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengkhotbahkan khotbah yang bersifat puitis ini ke dalam hal-hal yang bersifat lebih pribadi. Tentu yang terakhir adalah kurangnya Roh Kudus dan dorongan doa. Memang kita perlu sebagai seorang pengkhotbah untuk melakukan pembelajaran. Semakin kita belajar, semakin dalam kita mengenal, melakukan analisa, melakukan penafsiran, membaca buku, membaca banyak referensi, akan membawa khotbah kita semakin berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi ingat bahwa khotbah adalah sebuah karya Roh Kudus. Dan di dalam karya Roh Kudus itulah kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan pemahaman yang bersifat rohania, dan kita harus bergantung kepada bimbingan daripada Allah. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi kiranya membuka wawasan kita, mengingatkan kembali tentang pelajaran-pelajaran kita di waktu-waktu yang lampau. Dan masih ada satu tema, ada beberapa tema sebetulnya yang saya akan sampaikan. Terutama bagaimana menyampaikan khotbah yang interaktif di dalam khotbah Mazmur. Ini perlu saya sampaikan karena mengingat bahwa Mazmur adalah khotbah ibadah, pujian di tengah ibadah yang harus hadir bersama dan mengkaitkannya di dalam kehidupan jemaat yang ada. Oleh sebab itu nantikan bagaimana menjadikan khotbah interaktif di dalam menyusun khotbah Mazmur. Bagaimana khotbah Mazmur itu menjadi khotbah yang bisa dinikmati dan jemaat ikut andil aktif di dalam khotbah yang kita sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan terus maju belajar untuk mengenal hati Tuhan, mengenal hati jemaat, dan mengkhotbahkan Kristus di tengah-tengah pelayanan kita. Tuhan memberkati.